Australia untuk menyergap para nelayan Indonesia. Alasannya karena nelayan dianggap mencari ikan di wilayah perairan Australia. Padahal para nelayan meyakini kalau mereka masih 50 mil dari garis batas perairan Indonesia dan Australia. Halo sobat semuanya ya. Apa kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi di channel tercinta kita ini ya, channel Revinaldo Gadas bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang perbatasan unik di dunia antara Indonesia dan Australia. Tetap stay di sini. Dengarkan dulu intronya sobat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Masa-masa terdahulu. Setelah adanya MOU sobat, Asmo Reef atau Pulau Pasir ini hanya menjadi sejarah atau perjalanan nelayan rote pada zaman dahulu ya, karena sekarang telah resmi menjadi milik Australia ya sobat. Sesudah MOU 1974 serta UNCLOS tahun 1982, hak paten dan ketradisionalan masyarakat rote terutama dusun Papela masih diakui oleh pihak Australia. Setelah dicanangkannya Asmo Reef sebagai cagar alam oleh pihak Australia, bolehkan pelayaran yang bersifat tradisional ya. Jadi pelayaran yang hanya untuk memancing ikan menggunakan alat-alat tradisional ya, dan juga menggunakan perahu tanpa motor, serta menggunakan alat-alat pancing tradisional yang tidak merusak ekosistem di sekitaran Kepulauan Asmo Reef. Dalam MOU tersebut, Indonesia pun mendatangani nota kesepakatan tersebut ya, yang berarti Indonesia telah memahami aturan-aturan yang diperlakukan pemerintah Australia di Pulau Pasir ya sobat. Dari sekian kasus pelanggaran batas yang diduga oleh pemerintah Australia kepada nelayan tradisional rote, ada beberapa cerita dan ada salah satu cerita lucu dari Asmo Reef ya, yang kita kutip dari Ayah Blog. Sini terjadi pelanggaran karena masyarakat rote membuat geleng-geleng kepala Royal Navy Australia atau tentara penjaga perbatasan Australia karena mengantar imigran menggunakan perahu tradisional ya. Ini seperti gambar di bawah ini bentuk perahu tradisionalnya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti cerita antara nelayan tradisional dan penjaga perbatasan Australia di Asmo Reef. Suatu ketika Royal Australian Navy atau tentara penjaga perbatasan Australia pernah menangkap satu nelayan yang membawa rombongan orang pencari suaka dari Timur Tengah ya, yang tertangkap di Asmo Reef. Namun kali ini usaha yang dilakukan oleh rombongan pencari suaka itu gagal karena ditangkap oleh Royal Navy Australia dan dikembalikan ke Indonesia ya guys. Tapi sebelumnya terjadi wawancara antara tentara Australia dan para pengantar rombongan ini ya. Setelah didatangkannya seorang terjemahan asal Indonesia, karena mereka penasaran dengan nelayan yang membawa orang-orang pencari suaka ini dengan perahu yang sangat tradisional sekali ya sobat. Karena bagaimana perahu yang tanpa navigasi ini bisa membawa orang-orang dengan selamat sampai di pulau ini. Jadi seperti tampak di awal ya, gambar
perahu ya. Ini tampilannya ini. Karena perahu yang digunakan ini cuman dipahat saja sobat ya, bukan seperti kumpulan kayu yang dipotong dan digabungkan menjadi perahu yang mempunyai keseimbangan yang bagus ya. Setelah penerjemah datang, kira-kira beginilah percakapan antara petugas Australia dan nelayan Rote ya. Bagaimana bisa kamu tiba di sini dengan menggunakan perahu kayu yang sangat tradisional ini? Tanya pihak Australia. Tentu saja bisa. Nenek moyang kami adalah pelaut dan laut sudah menjadi teman kami sedari kami masih dalam kandungan. Jawab nelayan Rote dengan santai. Tapi kamu kan berangkat malam hari. Bagaimana bisa kamu tidak tersasar sedangkan kamu tidak menggunakan alat navigasi apapun, seperti GPS? Kalau malam hari, kami punya bulan yang menerangi kami sekaligus menjadi penunjuk arah buat kami. Jika siang, sang mataharilah yang akan menjadi penunjuk jalan buat kami. Mendengar jawaban yang diterjemahkan oleh si penerjemah, pihak Australia kembali bertanya, "Itu kalau ada bintang. Bagaimana jika mendung dan langit tertutup awan? Apa yang menjadi alat penunjuk arah buat kamu? Lalu bagaimana jika ombak besar datang dan menyerang perahumu ini? Jika tidak ada bulan atau matahari, kami menggunakan intuisi dan kata hati kami untuk menuju ke pulau ini. Untuk persoalan ombak, kami tidak pernah takut sebab kami mampu menenteramkan ombak." Mendengar jawaban itu, pihak Australia nampak semakin kebingungan. Buat mereka jawaban tersebut tidak masuk akal. Tak lama setelah itu, salah seorang dari pihak Australia itu berteriak, "Omong kosong. Sangat tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Mau disangkal seperti apapun nyatanya mereka, nelayan dan imigran pencari suaka, sudah sampai di Ashmore Reef." Usai berkata seperti itu, pihak Australia membebaskan mereka dengan syarat mereka tidak boleh lagi melakukan aktivitas ilegal seperti ini. Jika hal tersebut kembali dilakukan, maka mereka akan ditangkap dan perahu yang mereka gunakan akan langsung dihancurkan di Ashmore Reef. Jadi dari cerita Pilu itu kita bisa mengambil beberapa catatan ya yang ditulis tentang informasi pulau. Jadi dari jarak Pulau Rote ke Ashmore Reef berkisar 4-6 jam kalau menggunakan perahu tradisional ya. Dan Ashmore Reef ini konon katanya ditemukan oleh Samuel Ashmore, kapten asal Inggris yang konon katanya menyerahkan secara sepihak pulau itu kepada Australia. Seperti itulah kisah singkat nelayan Rote yang membuat bingung petugas perbatasan Australia yang menjaga Ashmore Reef ya. Jika Anda menyukai video-video dari saya, tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe untuk terus dapatkan informasi dan video-video berikut dari kami. Salam Revinaldo. Terima kasih guys.